cepatnya informasi hari ini, itu menjadi penyebab, pemicu. Sehingga generasi kita ini duduk di majelis taklim gak kuat lama-lama. Anak muda sama orang tua kadang kalah kuatnya. Anak muda duduk di majelis taklim ringkuk, udah kayak orang sakau. Kan sedih, ya. Tapi kalau lagi main game, Masya Allah, matanya melotot 5 jam juga kuat itu generasi kita hari ini. Kadang-kadang orang hari ini tidak peduli apakah dia semakin cantik dengan bergaya, berlenggak-lenggok di mana-mana. Ketika ada satu arus informasi di tempat ini, maka begitu arusnya begitu cepat sampai merata ke seluruh negeri ini. Kalau ini kebaikan, itu akan sangat bermanfaat untuk negeri, untuk manusia, untuk keluarga, untuk masyarakat. Tapi kalau ini keburukan, karena saking cepatnya arus informasi, maka keburukan pun akan sangat cepat merata hari ini. Maka di tengah seperti ini, kita mengalami krisis apa yang disebut dengan krisis identitas. Manusia diuji identitasnya. Seorang muslim diuji identitasnya. Identitas semacam apa? Identitas jati dirinya. Apakah dirinya itu punya pribadi yang mantap, kokoh, kuat dalam melaksanakan prinsip-prinsip beragama? Apa itu prinsip beragama? Agama kita dasarnya adalah ilmu. Maka segala tindak tanduk perbuatan seseorang itu dasarnya adalah ilmu. Tapi generasi kita bukan ilmu hari ini. Bukan Quran, bukan qala Allah, qala Rasul, bukan itu hari ini. Tapi generasi kita hari ini diuji, asal ada yang dianggap viral, asal ada yang dianggap trending, asal semua langsung ditiru dan ikut. Kalau orang-orang dewasa mending, tapi kadang-kadang anak-anak kecil yang mungkin tidak punya semacam penyaringan, filterisasi di kepalanya, di hatinya, langsung ditiru habis-habisan. Maka generasi ini saya katakan kita berhadapan dengan situasi generasi yang disebut dengan generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Baik, Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan, la takunu imma'ah. Jangan kamu itu jadi generasi yang imma'ah. Apa itu imma'ah? Ikut-ikutan. Takuluna, yang mereka berkata, in ahsanan nas ahsanna. Kalau orang lain itu berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Bayangkan, orang berbuat baik ikut-ikutan saja, itu dikritisi oleh Nabi. Bagaimana orang berbuat buruk ikut-ikutan? Wah, itu lebih kacau lagi. Wa in zolamu zolamna. Kalau orang lain berbuat zolim, kamu ikut berbuat zolim. Masya Allah. Dalam situasi seperti ini, maka kita berhadapan dengan situasi pertama krisis identitas, yang kedua arus cepatnya informasi hari ini, itu menjadi penyebab, pemicu. Sehingga generasi kita ini duduk di majelis taklim gak kuat lama-lama. Anak muda sama orang tua kadang kalah kuatnya. Anak muda duduk di majelis taklim ringkuk, udah kayak orang sakau. Kan sedih, ya. Tapi kalau lagi main game, Masya Allah, matanya melotot 5 jam juga kuat itu generasi kita hari ini. Maka di tengah situasi seperti ini, Nabi mengkritik. Apa yang dikritik oleh Nabi? Yang Nabi kritik, la takunu imma'ah, jangan jadi generasi yang suka ikut-ikutan. Kalau orang lain berbuat baik, kamu ikut berbuat baik. Ingat loh ya, orang kalau ikut-ikutan, tren itu nggak lama. Kadang hari ini tren, besok sudah berubah. Besok tren, lusa sudah nggak ada lagi. Orang bersodakoh, ikutin tren. Hari ini dia sodako, trennya nggak ada, dia nggak sodako lagi. Orang baca Quran, diperlombakan Quran dengan musabaqah tilawah dan lain sebagainya. Trending. Tapi begitu trennya hilang, tilawahnya hilang juga. Maka itu yang dikritik oleh Nabi. Maka generasi kita adalah generasi yang disebut oleh Al-Quran, generasi yang seharusnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa-apa yang sesungguhnya tidak punya dasar. Kemudian Nabi melanjutkan di hadis berikutnya, walakin watinu anfusakum in ahsanan nas antuhsinu. Akan tapi kamu seharusnya berkata, ya, seharusnya kamu mengatakan, kalau orang lain berbuat baik, maka kamu ikut berbuat baik. Wa in asa'u fala tuzlim. Kalau orang lain berbuat jahat, kamu tidak ikut berbuat zalim, tidak ikut berbuat jahat juga. Nah, itu prinsipnya dalam agama kita. Dan itu bisa terjadi kalau fondasi prinsip beragama kita kuat.
Orang kita kadang-kadang ngambil ilmu agama aja, kadang cuma 1 menit, 2 menit di Instagram kok. Ya. 1 menit, 2 menit langsung keluar jadi ngapir-ngapirin orang. Kan lucu hari ini nih prinsip beragama kita. Kalau dulu kan orang tua kita nenteng kita ke masjid, ke majlis taklim, didudukkan, didekatkan dengan orang-orang soleh, ulama, kita ambil ilmunya di surau-surau, di musola-musola, itu zaman dulu. Sekarang Masya Allah, orang bergantung sekali dengan media online. Asal tidak ada media online-nya, dia nggak menuntut ilmu. Kan aneh hari ini, generasi kita hari ini. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi bahan renungan bagi setiap orang tua, pendidik, siapapun kita, agar kita menjadi generasi yang tidak mudah ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab.